Dari segi bentuk ini sangat misterius, dari segi tata letak dan kondisi di lapangan juga sangat misterius. Diduga di bawah batu ini ada sebuah lubang misterius yang tersembunyi. Kemungkinan memang semacam kotak harta karun yang ada di bawahnya ya. Sedikit berbagi tentang batu kaca itu dulu mitosnya seperti apa? Kalau mitosnya dulu itu apa ya? Dulu sih ini ada suami istri, Ya, tapi cuma tahun baru yang kurang paham. Suami istri, kalau yang wanita ini juga sukanya bersolek aja. berdandan. Dia berdandan atau bersolek gitu. Baru gitu untuk si suami ini suka kerja terus, kerja sampai pulang istrinya cuma dandan, nggak ada makanan, nggak ada minuman ataupun nggak ada semuanya. Si laki ini marah. Akhirnya si istri ini ditendang akhirnya nyungsep atau Jatuh. kepala itu masuk Tanah. ke dalam tanah. Jadi kalau dicari itu tetap nggak ada kepalanya. Akhirnya ditendang, semuanya ditendangi di sini. Akhirnya di Dusun Kemloko ini ada batu kaca, watu kocok kalau orang Jawa. Udah ada, cuma kepalanya yang nggak ada. Walaupun dicari sampai ke dalam udah ada. Berarti tinggal tubuhnya yang di atas Tubuhnya tanah. aja. Kepalanya hilang. Hilang seperti itu. Dengan Bapak siapa, Pak? Namanya Mamat. Pak Mamat, security Alat lokasi kawas. inilah ya. Oke, Pak, terima kasih ya sudah Sama-sama. meluangkan waktunya. Aura mistis sudah mulai menyambut dengan kedatangan saya di sini. Ini menunjukkan bahwa tempat ini masih kuat dan sangat sakral ya, teman-teman ya. Di sini kita temukan sesajen beraneka ragam di sini ya. Coba kita mendekat. Nah, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, kita temukan ada cengkir ya atau kelapa muda. Dan juga perdupaan, ada juga gelas-gelas di sana, juga bunga. Nah, dan di sini kita mendapati sebuah batu. Ini batu, teman-teman ya, yang kotak seperti ini. Ini seperti kaca ya, untuk kaca pengilon, kaca untuk berias gitu ya, untuk merias wajah ya, berkotak dan bertangkai seperti itu. Ini disebut dengan batu kaca. Nah, terkait dengan cerita yang melegenda di masyarakat bahwa di sini dulu ada pasang suami istri yang bertengkar karena istrinya suka bersolek dan ditendang dan kepalanya hilang. Ini adalah salah satu peninggalannya, yaitu buktinya, yaitu ini adalah merupakan sebuah batu kaca atau situs batu kaca. Kita geser ke sebelah kiri. Disinilah lokasi dimana ditendangnya sang istri dulu. Jejak persajian yang ini diulik oleh warga. Jadi Kang Ulum coba kita kerawang batu ini, memang ada penghuninya apa Kang Ulum? Rahayu, rahayu, rahayu. Dari segi bentuk ini sangat misterius.
dari segi tata letak dan kondisi di lapangan juga sangat misterius. Diduga di bawah batu ini ada sebuah lubang misterius yang tersembunyi. Kemungkinan memang semacam kotak harta karun yang ada di bawahnya ya, atau juga mungkin semacam legenda dan folklore yang di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengatakan cermin mak lampir, ada yang kemudian menurut cerita warga masyarakat ini adalah suatu ketika, yaitu suami ini pulang dari kerja. Setelah bekerja capek, haus, dahaga, kemudian pulang, ternyata istrinya itu yang didapati masih berdandan. Tidak ada kopi, tidak ada teh, tidak ada nasi yang disediakan, sehingga kemudian suaminya itu marah, sehingga dandang tempat menanak nasi yang masih kosong ini ditendang menjadi watu dandang yang saat ini sudah dipindah ke Museum Pim Trowulan, dan cerminnya ini dilempar menjadi watu koco atau batu cermin. Kemudian istrinya tersungkur menjadi reco wedok ya, dan suaminya sendiri entah sebab apa di dadanya itu terbelah oleh belati yang saat ini menjadi fakta reco lanang. Ini merupakan cerita legenda atau folklore yang berkembang di masyarakat setempat. Ya Kang Ulum sendiri kalau mendapati ini ya batu kaca ini, mungkin Kang Ulum bisa menerawang atau bisa melihat apa saja yang ada di dalamnya batu ini, Kang Ulum. Saya merasakan bahwasanya batu sebesar ini seperti koco atau pengilon yang ada seperti fisik yang ada di sini itu, saya merasakan bahwasanya itu dapat menebarkan citra diri seorang manusia seperti itu. Jadi ada di sini kotaknya itu. Oh, ini untuk bercermin ya? Iya. Oh, artinya ini ada semacam ritual magis pada masa lalu untuk berkaca di sini, kemudian bisa meningkatkan karisma ya? Karisma. Nah, kebenaran memang saat ini itu musim banyak yang bersaing untuk menjadi pemimpin atau kepala desa, atau nanti itu pemilihan pemimpin-pemimpin yang lain baik daerah pusat ya, itu bisa nggak seperti itu, bisa membantu mereka yang datang ke sini dengan melakukan ritual magis tertentu, bisa kemudian mendapatkan kedudukan yang diharapkan nggak menurut Kang Ulum ini? Bisa saja. Itu tergantung pribadinya masing-masing. Jadi sebelum menjadi seorang pemimpin, kita harus bercermin terlebih dahulu. Apakah kita pantas seperti itu? Oh, seperti itu ya? Iya. Ini salah satu bentuk ya, atau sanepan, atau kemudian menjadi introspeksi kepada kita semuanya. Apakah memang benar kita memang sudah disiap-siap gitu ya, iya, menjadi seorang pemimpin dari segi kapasitas kita ya. Dan luar biasa sekali, termasuk di sini ada persajian, Kang Ulum. Nah, di sini Kang Ulum. Nah, ini ada beberapa jenis persajian yang coba kita identifikasi, rahayu. Ya Kang Ulum, ini ada arang Kang Ulum. Ini kemungkinan untuk membakar kemenyan ya Kang Ulum ya. Nah, ini ada jejak kemenyan yang meleleh ini. Oh ya, ini baunya sangat harum ini. Harum. Selain itu ada ini apa Kang Ulum ini? Teh. Oh, air teh ya. Air teh itu. Kalau ini air putih. Putih. Nah, kalau ini apa Kang Ulum? Bunga-bunga wewangian ya. Wangi-wangian. Nah, dan sini ada daun sirih dan pinang, wangian, termasuk ini apa Kang Ulum? Kang Ulum melihatnya. Kelapa muda ya? Muda. Degan ya? Degan atau kelapa muda dua warna. Iya. Yang satunya hijau, yang satunya kuning. Mungkin Kang Ulum bisa menjelaskan kenapa harus dua warna. Ada yang hijau, ada yang kuning. Maksud dari kelapa muda yang hijau dan kuning ini apa Kang Ulum? Hijau melambangkan kesuburan, Ya. kuning melambangkan kesejahteraan. Oh, seperti itu ya Kang Ulum. Iya. Luar biasa sekali ya. Jadi di tengah-tengah masyarakat kita tidak bisa dipungkiri sebuah fakta ya, yang memang masyarakat Jawa masih banyak melestarikan tradisi persajian. Yang ini merupakan tradisi kuno sekali sejak zaman Kapitayan atau zaman Kabuyutan, sebelum pengaruh agama Hindu-Buddha masuk. Kemudian masa Hindu-Buddha terus dilestarikan hingga saat ini pun masyarakat pedesaan masih banyak melestarikan jejak-jejak persajian seperti ini. Terima kasih Kang Ulum waktunya. Semoga kemudian waktu Koco ini bisa dilestarikan oleh warga dan bisa mengedukasi masyarakat ya, tentang mengingatkan arti kejayaan masa lalu dan prestasi leluhur kita dalam menata masyarakat Nusantara yang sangat luas ini. Bahkan wilayahnya Majapahit itu melebihi wilayah Indonesia modern saat ini, di mana kemudian Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura gitu ya. Dan
Australia Utara. Ini merupakan bagian dari kemaharajaan Majapahit ya. Ini merupakan motivasi dan kepercayaan diri kita bahwasanya kalau masa lalu itu pernah bangkit, maka suatu saat nanti kita akan bangkit dan berjaya kembali Kang Ulum. Ya, terima kasih Kang Ulum. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.